Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi dengan teman-teman Real Thinkers. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu buku berjudul Metode Tafsir Esokletik yang dikarang oleh So eklektik ya. Ya, Esoeklektik yang dikarang oleh Dr. ya. Kerwanto, dan telah hadir bersama kita penulisnya. Selamat pagi Pak Kerwanto, Pak Dokter. Selamat pagi Pak Muhammad Ma'ruf. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Insya Allah kelihatan ganteng sekarang nih, tambah seger. Baik, teman-teman, jadi buku ini cukup mungkin cukup lama ya karena dicetak pada tahun 2018 hasil disertasi beliau. Tapi sebelum membahas tentang buku ini, terlebih dahulu mungkin ada yang belum mengetahui secara dekat siapa Pak Dr. Kirwanto. Dr. Kirwanto lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 8 Oktober 1982 dari orang tua Bapak Sastono dan Ibu Sirotin. Ya, menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di daerah asal MI Muhammadiyah dan SMPN Kedung Jepara. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di Kota Semarang, SMK Negeri 7 Semarang. Pada tahun 2000 setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada jurusan Teknik Listrik Tenaga. Wah, beliau ini ahli listrik juga nih. Beliau mendalami ilmu-ilmu agama dasar di pesantren Nurul Huda Surabaya. Pada tahun yang sama, beliau melanjutkan kuliah diploma 2 di Lembaga Pengajaran Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel, LPBA Masa Surabaya. Tahun 2006 hingga 2010 melanjutkan kuliah strata 1 atau S1 pada Prodi Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin UIN Wali Songo Semarang. Berselang 1 tahun pasca lulus kuliah strata 1, beliau melanjutkan kuliah strata 2 pada Prodi Magister Ilmu Agama Islam atau Filsafat Islam di Universitas Paramadina tahun 2011 hingga 2014. Tahun 2015 melanjutkan kuliah program Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta. Baik, Pak Dokter, ini sepertinya Anda betul seorang pakar ya, jadi linier gitu dari awal sudah mempelajari atau bergelut dengan agama Islam, bergelut dengan bahasa Arab, tafsir hadis, kemudian S3-nya juga ilmu Al-Quran. Cuman yang kurang itu mungkin kurang dipahami ini jurusan teknik listrik tenaga ini mungkin yang kurang linear ya. Tapi tidak perlu kita bahas Pak Kirwanto. Oke. Pak Kirwanto, bisa diceritakan sebenarnya tema buku atau disertasi ini seperti apa? Silakan Pak Kirwanto. Mulai dari mana ya? Saya mencoba ya ini ya. Ya, Sejarahnya penulisan disertasi ini panjang, saya kira. Ini merupakan, saya kira untuk menyelesaikan disertasi atau buku saya ini juga melibatkan kontribusi banyak orang ya. Salah satunya kontribusi selama saya studi di itu Paramadina, IKES, saat itu masih bekerja sama sama IKES ya. IKES, Jakarta, dan tentu tidak bisa diluputkan dosen-dosen di PTIG. Penulisan ini disertasi ya merupakan salah satu tugas akhir ya yang saya tempuh di pasca sarjana PTIG Jakarta di ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, doktor ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tentu tuntutannya menulis buku-buku yang berkaitan dengan studi tafsir atau studi ilmu ulumul Quran. Buku ini singkatnya saja ya, singkatnya. Buku saya ini menawarkan sebuah metode untuk menjembatani beberapa persoalan di tafsir Isari atau tafsir Sufi. Ya, sebuah metode atau pendekatan untuk menjembatani beberapa persoalan di tafsir Sufi atau tafsir Isari. Maaf, gambar saya ini nggak bisa. jelas nggak? Ya, jelas, Masih jelas. jelas ya gambarnya? Ya. Karena kadang-kadang laptop tua gitu, kadang-kadang buram, Hmm. kadang saat ngajar gitu juga. Nanti kalau gitu saya akan gunakan bantuan juga HP, menggunakan 2 perangkat. Oke. Eh,
sebuah metode atau pendekatan tafsir untuk menjembatani beberapa persoalan tafsir di tafsir Isari atau tafsir Sufi. Tafsir Isari atau tafsir Sufi itu kan banyak dipersoalkan tuh, dipersoalkan tentang metodenya. Metodenya itu sering dipersoalkan, dipertanyakan ulang, dianggap oleh beberapa pakar tafsir tidak memenuhi persyaratan persyaratan tafsir, gitu ya. Persyaratan sebagaimana tafsir karena terutama dalam perangkat penjelasan maknanya. Penjelasan maknanya terkesan kadang-kadang tafsir Isari atau tafsir Sufi itu meloncat. Kadang-kadang juga acuan-acuan yang digunakan untuk menjelaskan makna itu jauh dari makna dohirnya, makna tekstualnya. Makna dohirnya. Jadi ini saya terus menggagas dan mengajukan sebuah judul yaitu untuk di penyelesaian studi S3 saya itu metode tafsir esoeklektik. Esoeklektik ini merupakan gabungan dari dua istilah esoterik dan eklektik. Ya, istilah ini sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia gitu ya, esoterik dan eklektik. Tetapi ini sebagai padanan istilah yang saya pergunakan untuk menggantikan istilah dalam bahasa Arab dalam ilmu tafsir, yaitu esoterik itu menggantikan makna dari batin, tafsir batini, eklektik itu sebagai istilah dari tafsir al-jami, manhaj at-tafsir jami ya. Jadi agak rumit ya kalau tidak begitu berkaitan dengan studi tafsir ya. Esoterik itu apa? Atau batin itu apa? Batin atau esoterik itu lawan dari dohir ya. Dohir atau eksoterik ya. Jadi esoterik itu batin, eksoterik itu dohir. Jadi ini adalah esoterik itu sebagai padanan ya istilah itu. Eklektik itu apa? Eklektik itu adalah saya padankan dari istilah manhaj tafsir al-jami. Apa manhaj tafsir al-jami itu? Manhaj tafsir al-jami itu merupakan gabungan dari seperangkat metode tafsir yang muktabar dalam ilmu tafsir. Jadi dalam ilmu tafsir itu ada seperangkat metode tafsir Quran bil Quran, metode tafsir Quran bil hadis, metode tafsir Quran bil akal, metode tafsir Quran bil bil tajribah, ya, metode tafsir Quran bil isyarah. Apa metode tafsir Quran bil Quran? Yaitu perangkat utamanya itu adalah ayat Al-Quran sendiri untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang lain. Jadi disebut sebagai kenapa disebut Quran bil Quran? Yaitu mufasir berusaha untuk menafsirkan ayat Al-Quran tapi menggunakan tautan atau perangkat Al-Quran ayat Al-Quran lainnya untuk menjelaskan maknanya. Demikian juga apa yang dimaksud Quran bil hadis? Manhaj tafsir Quran bil hadis yaitu seorang mufasir berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, makna ayat Al-Quran dengan menggunakan data-data hadis, riwayat-riwayat. Manhaj tafsir Al-Quran bil akal itu mufasir berusaha untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan data-data ini ya, dengan menggunakan argumen-argumen rasional atau yang dikenal kalau dalam menggunakan istilahnya Habib Al-Jabiri yaitu nalar burhani ya, nalar burhani. Sedangkan manhaj tafsir bil tajribah itu seorang mufasir berusaha untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan temuan-temuan ilmiah. Temuan-temuan ilmiah. Sedangkan manhaj tafsir bil isyarah, seorang mufasir berusaha untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan pengalaman rohani, yaitu dengan isyarah ya. Isyarah itu dengan pengalaman rohani atau pengalaman spiritual atau pengalaman spiritual sufi. Jadi tafsir isyari itu lebih dilekatkan dengan sufi. Di sini manhaj tafsir al-jami itu gabungan dari 5 metode tadi. 5 metode yang muktabar dianggap muktabar oleh mufasir. Walaupun dalam beberapa hal seperti kayak manhaj tafsir Quran bil isyarah itu masih diperdebatkan mungkin ya. Bahkan dalam konteks ini disertasi ini ingin menjembatkan itu. Terus apa lagi ya? Jadi esoterik atau batini tadi itu sebagai pendekatan, eklektik itu adalah sebagai metode. Jadi seorang mufasir berusaha untuk menemukan makna-makna batin Al-Quran, makna-makna batin Al-Quran. Jadi pendekatannya batini, ya. Tetapi metodenya eklektik tadi. Metodenya adalah jami tadi.
Jadi yang disebut Hmm. sebagai metode tafsir eklektik itu yang metodenya itu di eklektiknya. Esoterik itu adalah pendekatannya. Karena menurut beberapa pakar seperti Mullah Sadra, terus uh, Imam Al-Ghazali, salah satu profesor studi Quran di Bandung, Pak Rosyon Anwar, itu juga mengelompokkan uh, pendekatan tafsir itu menjadi dua. Ada pendekatan dohiri, ada pendekatan batini. Ya gitu ya. Pendekatan lebih dohiri itu apa? Pendekatan lebih menekankan pada aspek tekstual ayat, makna-makna tekstualnya, sedangkan pendekatan batin itu pendekatan yang digunakan seorang mufasir lebih menekankan pada aspek esoteriknya, aspek batinnya atau tersiratnya. Jadi kenapa disebut esoterik, tafsir esoterik? Karena itu lebih berkonsentrasi pada aspek itu batinnya, esoteriknya, bukan pada aspek dohir ya. Sedangkan eklektik metodenya itu bisa menggunakan metode eklektik. Selama ini metode tafsir jami tadi ya, kumpulan dari seperangkat metode mutabar itu masih itu masih uh, uh, apa namanya tidak dipergunakan, tidak dipergunakan untuk menggali makna esoterik atau batin Al-Quran, atau menggunakan tetapi tidak dirumuskan menjadi sebuah metode. Jadi disertasi saya ini malah menegaskan kalau kita menggunakan metode yang sudah ada itu sudah cukup untuk bisa menemukan makna batin Al-Quran. Jadi batin atau dohir itu tergantung kepada sikap seorang mufasir sebenarnya. Kalau seorang mufasirnya itu lebih konsentrasinya pada makna tekstual, maka dia menggunakan metode apapun tadi itu, metode yang mutabar tadi ya ketemunya ya makna tekstual. Tapi kalau seorang mufasir itu lebih menekankan pada aspek batin, maka dia akan menggunakan metode yang sudah ada, itu sudah cukup. Kita menggunakan Quran bil Quran saja, itu sudah bisa menemukan makna batinnya. Apalagi kita menggunakan riwayat. Banyak sekali riwayat-riwayat itu bisa digunakan untuk menemukan makna tersiratnya. Baik, sebentar Pak, Pak Dr. Kirawanto. Ada yang perlu ingin saya ketahui lebih lanjut. Tadi Pak Kirawanto mengatakan bahwa 5 itu adalah metode, sementara esoterik itu adalah pendekatannya, begitu ya. Nah, pendekatan itu maksudnya adalah esoterik. Jadi ujungnya adalah mencari makna batin ya. Intinya kan makna batin. Nah, persoalannya adalah yang dimaksud makna batin yang seringkali dipahami secara salah sebagai pengalaman yang subjektif ini perlu diklarifikasi apa yang disebut dengan makna batin itu. Kalau misalnya Quran bi Quran itu juga bisa dikatakan bisa untuk mendapatkan makna batin gitu kan. Jadi makna batin itu sebenarnya apa? Menurut Makna Pak Kirwanto. batin itu kalau kita menggunakan istilah bahasanya, batin itu al-batin masih dohir. Jadi selain yang dohir. Biasanya makna dohir itu makna leksikal yang merujuk pada kamus-kamus bahasa. Kamus bahasa. Kalau makna batin ya selain itu, selain makna yang tersurat tadi. Masih dohir tadi. Jadi apakah tafsir batin ini akan menyalahi dohir? Itu memang yang jadi persoalan kan itu. Yang dipersoalankan kenapa tafsir Isari atau tafsir Sufi itu dianggap menyalahi dari kaidah tafsir karena dianggap makna batinnya jauh atau tidak sesuai dengan koheren dengan makna dohirnya. Koheren dan tidak itu sebenarnya itu tergantung penjelasan. Tergantung penjelasannya. Jadi kan sebenarnya Contohnya, sebentar, saya membaca itu di kesimpulan Pak Kirwanto bahwa sebenarnya ada satu integrasi ya makna batin dan dohir. Cuman kan di awal tadi juga perlu diklarifikasi kayaknya kan sebagai latar belakang kenapa buku itu ditulis. Jadi ada semacam fenomena ekstremitas ya, terlalu menonjolkan makna batin karena subjektif pengalaman sufi. Pada satu sisi yang lain terlalu menonjolkan makna dohir sehingga ada keniscayaan tasbih, penyerupaan. Seperti itu. Nah kira-kira ini perlu diklarifikasi dulu. Fenomena ekstrim ini apakah kalau dalam ilmu tafsir itu satu devian atau satu penyimpangan atau itu bagaimana itu menjelaskannya itu? sebenarnya tafsir Isari atau tafsir Sufi itu tidak semuanya ditolak. Tidak semuanya ditolak. Ada terutama yang ditolak itu tafsir Sufi Nadori, tafsir Sufi falsafi itu sering ditolak total oleh beberapa pengkaji. Karena diasumsinya adalah
mufasir itu kesannya memasukkan pandangan-pandangan filosofis atau pandangan-pandangan di luar Islam ke dalam Al-Qur'an gitu. Seakan-akan memperkosa atau memaksakan ayat Al-Qur'an untuk disesuaikan dengan pandangan filsafatnya. Sedangkan sebagian tafsir Isari yang tafsir Isari yang amali gitu, itu sebagian diterima, sebagian tidak. Diterima ketika dia tidak menyimpang dari makna, tidak jauh dari makna dohirnya gitu. Nah, itu memang kadang-kadang ya sikap seperti itu termasuk ekstrimnya ya nanti seakan-akan hampir sebagian besar dari tafsir sufi itu tidak tidak layak untuk dibaca gitu, tidak layak untuk seakan-akan tidak layak untuk disebut sebagai tafsir gitu. Ada istilah gini Pak Gerwanto tadi menyebutkan ada fenomena loncat. Ada juga saya menemukan tuh di buku Pak Gerwanto istilah bertentangan, artinya penemuan tafsir Isyari ini ya ketika ditulis itu bertentangan dengan dohiriyah ayat, kemudian jauh. Nah, ini sepertinya apa ya, ukuran-ukuran ini subjektif atau bagaimana ini? Bisa Untuk mengukur. subjektif juga karena kurang jelasnya ini Pak. Kurang jelasnya kita mengkaji kitab itu. Karena kan mayoritas tafsir sufi atau tafsir besar itu kan ditulis bukan untuk publik awalnya. Tidak tulis untuk kalangan khawas, kalangan orang-orang yang sudah selesai dengan dohir. Nah, kenapa kok tautan makna dohir atau keterkaitan makna dohirnya sering nggak dicantumkan? Karena diasumsikan oleh seorang sufi itu sudah jelas bagi kita gitu. Nggak perlu ditulis gitu ya? Tidak perlu ditulis karena sudah jelas bagi kita. Jadi kita mencantumkan makna lainnya yang berkaitan dengan kepentingan saat itu ya. Dan tafsir tafsir Isari atau makna yang disajikan oleh tafsir sufi itu juga tidak ada seorang sufi itu mengklaim ini satu-satunya makna. Ini hanyalah salah satu kemungkinan makna. Karena kan prinsipnya dalam sufi itu kan latiqroh fi tajali, tidak ada tajali yang berulang. Bisa jadi kemungkinan seorang sufi nanti dengan kedalaman makna kebeningan kolbu dia menemukan makna lebih dalam atau makna lainnya. Gitu. Makna lebih dalam atau makna lainnya. Ternyata kadang-kadang isyarat-isyarat sufia itu sebenarnya sudah tidak jauh berbeda ya maknanya itu dengan data-data. Itu kan sebenarnya kan pengalaman sufi mereka kan. Dia membaca ayat terus mendapatkan pengalaman sufi kan, mendapatkan pengalaman sufi terus di makna itu ya pengalaman spiritual dia sebenarnya. Pengalaman spiritual dia. Itu kan persoalannya kan penolakannya dianggap bahwa pengalaman spiritual seorang sufi itu bagaimana cara mengujinya gitu kan ya. Apakah ini benar dari ilham yang dibenarkan atau mungkin ilham yang tidak dibenarkan. Dan itu ya satu sisi tadi ya tafsir sufi itu ditulis berdasarkan permintaan pihak-pihak tertentu karena jarang tuh kalau kita lihat syekh-syekh besar mursyid ya mursyid dalam tarekat itu malah nggak menulis tafsir. Syekh besar kita lihat seperti mursyid besar ya dalam tarekat itu malah nggak menulis, biasanya penulisnya itu adalah murid-muridnya. Kalau kita temukan seorang mursyid menulis, biasanya bukan mursyidnya yang menulis, tetapi itu adalah muridnya terus dinisbatkan pada gurunya, pada mursyidnya. Seperti kita kenal ada tafsir Jalalain, itu diragukan juga. Itu tafsir bukan tafsir Jalalain, tafsir Syekh Abdul Qadir Jalani itu apa ya? Ya Syekh Abdul Qadir Jalani itu dipertanyakan ulang. Itu menurut beberapa pengkaji itu bukan tulisannya Syekh Abdul Qadir Jalani tapi muridnya, terus dinisbatkan kepada gurunya. Demikian juga kalau kita lihat Imam Al-Ghazali kan Naksabandi dia bukan mursyid ya, makanya karyanya banyak. Mursyidnya malah nggak ada karya, gurunya malah nggak ada karya. Gitu. Nah, karena karya seorang mursyid dan murid sebenarnya. Iya, jadi apakah seorang sufi yang menulis buku tentang atau tafsir tentang
tafsir Isyari atau tafsir berdasarkan pengalaman kesufiannya dia itu, apakah mengkhususkan diri dalam konteks misalnya dia memahami Al-Quran ya, pada saat dia memahami Al-Quran, mentahqiq Al-Quran, kemudian dia memiliki pengalaman spiritual dari ayat yang ditahqiq itu, atau di luar itu? Nah, gimana itu menurut Pak Herwanto? Dia mendapatkan maknanya itu dari mana gitu atau gimana? Atau maksudnya gini, jadi pada saat menulis, katakanlah ada seorang mufasir menulis Quran, menulis tafsir Quran ya, bil Quran dengan Al-Quran, emang sudah ada tujuan dari awal. Dia ingin menuliskan satu tafsir Al-Quran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Itu kan tujuan dari awal. Apakah tafsir sufi itu dia juga ingin menuliskan ya suatu tafsir berdasarkan pengalaman dia mengadakan riyadhah dalam konteks khusus tentang Al-Quran gitu. Atau bagaimana Kemungkinan itu? kalau kita lihat sebabnya itu mungkin kompleks ya, berbeda-beda kasusnya ya. Hmm. Berbeda-beda kasusnya karena biasanya mereka seorang sufi itu ketika menulis perlu dia istikharah dulu biasanya. Tidak Hmm. langsung ada muridnya minta terus langsung diijabahin, tapi pasti perlu istikharah sampai mendapatkan petunjuk bahwa dia memiliki kewajiban kewenangan untuk menulis itu. Bahkan biasanya juga harus ini juga apa namanya bisa mendapatkan petunjuk dari gurunya atau apa. Nah, jadi motifnya banyak. Bisa jadi Hmm. gurunya menyuruh kamu Hmm. menulis Ya, menulis ya. tafsir sufi. Jadi juga bisa sebabnya dari permintaan, tapi kalau permintaan itu nggak langsung ijabah pasti dia harus apa namanya mendapatkan petunjuk dulu bahwa dia punya mandat atau punya amanat untuk menulis karya sufi. Beda lagi Hmm. kalau dia gurunya sudah memerintahkan kamu harus nulis. Kalau guru memerintahkan, murid pasti melaksanakan dengan gitu ya, laksanakan. Apakah dia sudah punya makna sebelumnya dan tidak itu mungkin perlu penelitian lebih dalam lagi ya. Karena Hmm. prosesnya gini Pak, bisa jadi tadi itu kan metode kan banyak tadi ya, metode Quran bil Quran, Quran bil hadis. Jadi metode itu bisa mengantarkan makna. Jadi memang dia membaca ayat hadis, baca Al-Qur'an ke hadis, terus dia apa tuh ketemu maknanya atau sebaliknya sebenarnya. Hmm. Sebaliknya adalah kalau kita dalam filsafat itu kan ada ya the context of justification and the context of discovery gitu kan. Hmm. Bisa jadi dia punya makna, dia sudah punya temuan makna makna ayat atau Al-Qur'an dari telaah yang panjang ya. Karena kan kita nggak bisa dilepaskan pengalaman spiritual juga bisa nggak dilepaskan dari konteks ya, konteks sosial, konteks horizon ilmu ya, itu nggak bisa dilepas. Itu Victor kan bahas seperti itu kan, Hmm. bahwa walaupun seorang pengalaman spiritual juga pasti nggak bisa dilepaskan dari konteks psikologi seorang penulis mufasir gitu kan. Hmm. Jadi bisa jadi kayak metode itu bisa jadi dua metode tadi ya, eklektik tadi itu bisa diletakkan sebagai the context of discovery. Jadi membaca Al-Quran, Hmm. membaca apa namanya metode Quran bil Quran, Quran bil hadis. Jadi semuanya kita milih Quran bil hadis. Kita mencari nih rujukan-rujukan ayat ini, rujukan-rujukan asbabun nuzul atau ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat tertentu. Terus kita ketemu maknanya. Itu kan Quran bil hadis. Itu kan Ya. konteks discovery. Jadi dia punya metode dulu untuk menuju makna batin dan sebaliknya. Metode tadi, seperangkat metode tafsir itu bisa juga diletakkan di konteks justification. Jadi sudah punya pengetahuan, wawasan, temuan pengalaman spiritual, terus akhirnya dia menggunakan metode-metode yang sudah ada untuk menafsirkan Al-Quran. Contohnya kayak hasil pernah saya baca Mullah Sadra, saya lupa ayat apa. Dia Mullah Sadra kan sudah punya teori, benar. Pengalaman riyadho dia ya, riyadho batin, riyadho akal dia, ketemu teori harokat johoriyah itu ya, Hmm. gerak substansi. Ternyata ketika dia baca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pergerakan gunung. Ya, jangan kamu lihat teks lebih detailnya nanti kamu akan bisa lihat. Jangan kamu lihat walaupun gunung itu diem, sebenarnya dia bergerak. Hmm. Ayatnya kan gitu doang kan? Nah, Hmm. ayat itu ditafsirkan dijadikan patokan oleh Mullah Sadra sebagai dasar adanya gerak substansi di alam semesta ini. Salah satunya gunung-gunung tadi. Jadi kan Hmm. bisa gitu kan? Kalau Mullah Sadra mungkin dari teori dulu, dia sudah yakin terhadap sebuah teori.
akhirnya membaca ayat Al-Quran dan punya spesifikasi ayat Al-Quran itu untuk menjelaskan teori dia atau sebagai penguat teori dia. Dan sebaliknya saya kira, sebaliknya juga bisa ini seorang sufi atau membaca ayat tertentu, oh ini dia ketemu luapan batin, makna batin, ini maksudnya ayat yang hadis ini sebenarnya adalah maksud dari ayat yang saya baca. Kan bisa, sebabnya kan bisa banyak. Atau mungkin letupan isyarat yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya. Pas baca ayat Al-Quran ini, tak gitu, dia dapat makna ini. Kalau itu pengalaman yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya. Dan dia yakin, seyakin-yakinnya ya, ilmu yakin bahwa maksudnya ini gitu. Tidak ada keraguan di sedikit pun dalam dalam diri dia itu. Dalam filsafat mungkin dijelaskan ilmu kuduri itu ya. Iya. Jadi tidak. Baik Pak Dr. Kirwanto, jadi ini tadi sudah cukup jelas ya bahwa eklektik maksudnya adalah 5 metode muktabar. Kemudian esonya itu maksudnya adalah esoteris ya. Untuk menghindari mungkin dengan bahasa saya itu pengalaman sufi ya, pengalaman sufi kemudian menafsirkan tafsir secara sufistik gitu. Jadi ada semacam upaya dari Pak Kirwanto untuk merapikan kemudian membuat satu standarisasi sehingga apa yang disebut dengan tafsir sufi atau tafsir esoterik itu memiliki standar kan gitu. Nah, yang sekarang mau kita bicarakan selanjutnya ini adalah fenomena Pak Kirwanto. Sejauh mana menurut observasi Pak Kirwanto ya, penerimaan adanya semacam eklektik ini ya, tafsir sufi ini kan tidak terlalu populer. Di TV-TV ada kajian tafsir Quran misalnya Profesor Quraisy Shihab ya. Itu umum ya, tafsir Quran yang beliau tulis kemudian diterangkan di media-media TV atau di YouTube itu. Jarang sekali kita menemukan tafsir sufi gitu kan. Ada tapi tidak banyak. Nah, sejauh mana penerimaan masyarakat ini berkaitan dengan metode juga. Ada namanya metode berbasis manhaj. Jadi manhaj itu mungkin berkaitan dengan metode matsur ya, tafsir bil matsur itu mungkin ya, berdasarkan sahabat, tabiin dan seterusnya. Intinya adalah mazhab orang itu digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Kira-kira begitu, mazhab kalam dan seterusnya. Nah, di masyarakat kan sudah ada itu. Kira-kira bagaimana menurut Pak Kirwanto? Maksudnya penerimaan terhadap metode yang saya gagas atau terhadap tafsir sufi secara keseluruhan? Ya dua-duanya. Kira-kira bagaimana? Sampai selama ini belum ada kajian. Mungkin saya kurang terkenal mungkin ya. Kalau jadi orang terkenal mungkin jadi pembahasannya. Selama ini belum ada kajian yang melakukan penolakan terhadap metode yang saya gagas ini tentang eklektik ini. Ini masih sebatas masuk dalam kajian-kajian kajian disertasi. Artinya sejauh ini diterima ya. Sejauh ini tidak ada hal yang kira-kira menyimpang gitu ya. Saya juga ngecek di beberapa saya ngecek juga di beberapa artikel ya, dan ngecek beberapa artikel itu juga tidak ada beberapa kali disertasi saya ini dirujuk, terutama terus penulis-penulis yang konsen di kajian tafsir sufi itu sering saya temukan ada beberapa kali. Ada yang mensitasi ceritanya. Gitu. Itu kan sitasi bagi dosen kan penting ya. Jadi setidaknya ini sudah beberapa kali disitasi oleh penulis lain, penulis atau pengkaji Al-Quran atau tafsir sufi lain. Sudah beberapa kali. Jadi selama ini belum ada penentangan. Ini aslinya berapa halaman Pak Kirwanto? Ini kok sampai 438. Aslinya memang 438 halaman disertasinya. Sekitar hampir 300-an mungkin karena beda kertas ya. Kertas ini kan betul. di aslinya sekitar 300-an. Karena kan ada aturan ya di kampus kami di PTIG itu disertasi harus ada berapa halaman ya. Itu kita mencapai target itu harus ada ketentuan itu. Terus jadi ini saya jelasin juga metode ini Pak maaf ya. Sebenarnya kan metode saya ini malah menjembatanin sebenarnya. Jalan tengah antara penolakan sama penerimaan. Satu sisi disertasi saya ini tidak menerima secara penuh metode tafsir sufi Isari. Ada banyak kritiknya juga. Makanya metode saya ini adalah upaya untuk merapikan sebenarnya. Merapikan tafsir Isari itu banyak perlu disempurnakan. Salah satunya penyempurnaan di metode penyampaiannya gitu. Selama ini kan seakan-akan kan
seorang sufi langsung memberikan makna ya bebas gitu ya. Sebenarnya makna bebas itu yang dianggap tidak sesuai dengan makna dohir itu bisa dijelaskan, ketemu makna keterkaitan antara makna batin makna dohirnya dengan beragam cara. Salah satunya adalah cara beberapa metode yang saya tawarkan. Bahkan yang belum saya cantumkan dalam disertasi saya, itu kita menggunakan analisis kebahasaan atau semantik, kajian semantik atau dilala ya. Dilala kosakata Al-Qur'an itu juga bisa ketemu tuh tanpa harus menggunakan metode rumit gitu. Nah, sebenarnya itu adalah persoalan tentang bagaimana tafsir sufi ini kurang diberikan Ruang begitu ya. konsentrasi untuk ruang untuk menjelaskan ya, menjelaskan Artinya makna gini, itu ketemu. artinya begini Pak Kirwanto, ada satu pemahaman di masyarakat bahwa tafsir sufi itu adalah sesat, tafsir sufi itu adalah cenderung pada melawan syariat, melawan makna zahir yang ada di masyarakat itu mempengaruhi penerimaan terhadap tafsir sufi itu sendiri sehingga memiliki negatif ya, wajah negatif ya. Sebenarnya kalau kita mau memberikan ruang mengkaji lebih dalam itu ketemu maknanya. Dengan menggunakan bahkan kebahasaan saja sudah cukup tanpa harus metode yang sudah rumit-rumit ya, Quran bil Quran, Quran bil hadis, Quran bil riwayat atau lain. Atau setidaknya menggunakan riwayat saja itu sudah itu sudah bisa. Saya juga nulis artikel itu tentang metode pendekatan tafsir tatbiki. Ya. Itu kaidah al-jari wal intibak itu bisa dipergunakan juga untuk menemukan makna batin Al-Qur'an. Walaupun kaidah ini kurang populer di Ahlussunnah, tapi cukup dikenal di kajian tafsir madzhab Ahlul Bait atau Syiah itu juga cukup dikenal itu. Jadi menurut Pak Kirwanto, buku yang Anda tulis ini yang dari disertasi ini adalah satu upaya penjembatan metode ya mencari makna batin ya, bukan langsung pada makna batin itu sendiri, misalnya ayat khusus tertentu dan seterusnya ya. Ini persoalan metode ya. Itu nanti tanggung jawab pengkaji lainnya untuk mencoba menggunakan tawaran saya untuk menemukan makna batinnya itu. Jadi bisa jadi atau upaya untuk menjelaskan makna batinnya. Gitu. Ini semacam buku manual. Kalau kita mau menyelami Al-Qur'an makna batinnya, silakan baca buku ini. Kira-kira begitu ya. Manualnya ini gitu ya. Baik Pak Kirwanto, kayaknya ini waktunya cukup udah panjang ini. Harus kita akhiri. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi dalam sesi selanjutnya. Jadi teman-teman, kita mengucapkan terima kasih pada Dr. Kirwanto. Masih muda tetapi bukunya sangat berbobot. Dan mungkin juga kita harus viralkan ini bagi para pengkaji, terutama mahasiswa-mahasiswi yang bergelut di bidang tafsir. Saya juga tertarik membaca buku ini dan saya ingin berusaha menggunakan ini semacam buku manual untuk mendapatkan makna-makna batin dari Al-Quran itu sendiri. Pak Kirwanto, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.